Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin, amin ya robbal alamin teman-teman. Setelah kemarin ya, viralnya pernyataan dari Nikita Mirzani setelah membongkar bukti rekaman percakapan yang diungkap Nikita Mirzani dalam persidangan dan mengungkap adanya juga dugaan suap yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys kepada pihak JPU teman-teman untuk memberatkan vonis Reza Gladys teman-teman. Yang terbaru kali ini adalah saat diputarnya video blunder ya dari Reza Gladys teman-teman. Di dalam proses pemutaran video tersebut kita melihat ekspresi dari pihak JPU yang seakan panik teman-teman. Ini dia videonya. Waduh. Ekspresi JPU Hong teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya, ekspresi dari JPU. Apalagi kita lihat dari sosok Sister Hong ya, yang kelihatan begitu tegang teman-teman. Setelah melihat video dari Reza Gladys yang diputar. Video blunder Reza Gladys yang diputar teman-teman. Dan bagi kalian ya, yang belum jelas mendengar suara dari Reza Gladys teman-teman. Suara atau ungkapan apa sih yang diungkapkan atau yang dilontarkan oleh sosok Reza Gladys? Kali ini kami sediakan juga video realnya ya. Video saat Reza Gladys membicarakan atau mengungkap beberapa fakta-fakta yang tentu saja ini bisa menjadi bukti untuk meringankan Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download. Download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia. Karena emang dia. 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lu ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Kenapa baru sekarang ngomong? Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial loss pimple dan magloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya. Terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas. Tapi ternyata nggak bisa, nggak bisa. Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Nah, tapi kenapa belum ditindak juga?
kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa. Aku setiap pakai topeng ini Nah itu ya guys ya. Yang jadi pertanyaan ini sosok Sarno ini siapa guys? Apakah kalian ada yang tahu siapa sosok Sarno ini? Dan ada juga nih salah satu komentar dari warganet juga yang menyebut kalau ternyata Reza Gladys telah disumpah terkait apakah dirinya mengenal sosok Sarno tersebut. Namun ternyata Reza Gladys mengungkapkan tidak mengenal teman-teman. Hal ini sudah disumpah dalam persidangan. Ini nih komentar dari salah satu warganet yang menuliskan, Reza kemarin di persidangan udah disumpah, katanya nggak kenal sama Sarno. Nah itu ya teman-teman ya. Namun di video ini jelas-jelas beliau mengungkapkan berulang kali nama Sarno teman-teman. Dan lebih lanjut ini ada juga nih tanggapan dari Reza Gladys ya. Tanggapan dari Reza Gladys terkait upaya dari Nikita Mirzani untuk membongkar dugaan adanya penyuapan dan melaporkan hal tersebut ke KPK teman-teman. Ini dia videonya. Yang mau demo ya. Pokoknya kalau pengen lebih jelasnya ke kuasa Lawyer hukum, kita. proses hukum lagi berjalan. Kalau mau nanya lebih lanjut ke lawyer kami. No. Kita buktikan saja yang jelas Ya. dengan kita harus selalu memberikan prestasi-prestasi itu yang paling penting dan abaikan isu-isu yang selalu memframing dan nanti masyarakat itu Kami nggak tahu kita. Ya, nanti juga kuasa hukum aja ya. tanya ke lawyer kita aja lah. Kak, perihal adanya rekaman suara mungkin Kak mau Topik ini lagi bahas ya Pokoknya itu rekaman itu bukan kakak saya, ya. Pokoknya ya tanyakan ke yang bersangkutan yang merekam aja karena saya tidak pernah komunikasi. Kamu ada tim lawyer saya Bang Giri. tapi akan ambil langkah hukum nggak dok? Iya dong. Akan ambil langkah Enggak, mana? Dikit aja akan dok. ambil langkah hukum juga nggak? Beneran ambil langkah hukum masih dok? Udah Kak. Pokoknya kalau masalah apa-apa serahin proses hukum udah gitu aja. Dok, terkait Nikita Mirzani yang masih ngamuk-ngamuk di ruang persidangan gitu gimana dok? Bukan saya yang harus komentar, maaf banget. Betul, kita tampik ulasan negatif dengan prestasi dan terlalu hanyut Karena di media ini capek ya, maksudnya kita memberikan statement ini, bagian ada yang percaya, nanti di sana nggak percaya bikin lagi jawaban ini, nanti aku ngomong di sini seperti ini, nanti di sana jawab seperti ini lagi, jadi nggak akan ada ujungnya. Jadi mendingan saya diam, ya kita jalani ke depan karena hidup itu terus berjalan kan, kita masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada semuanya, jadi jalani. Saya udah, karena gini, itu udah sangat jelas banget dari awal udah dijelasin, dan sekarang saya udah nggak mau bahas lagi, ini kayak udah cukup. Dok, karena waktu itu kan aku jadi saksi ya jadi udah nggak ada intimidation lagi untuk datang ke pengadilan. Semoga Dok, semuanya yang terbaik ya. dok terakhir. Nah itu ya guys ya ungkapan dari Dr. Reza Gladys dan suaminya terkait adanya isu melakukan suap terhadap beberapa oknum di persidangan ini teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga tanggapan dari kuasa hukum Reza Gladys teman-teman yang menanggapi terkait tindakan Nikita Mirzani melaporkan Reza Gladys ke KPK teman-teman. Ini dia videonya. Perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silakan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Ya, jadi itu sudah pantas dilakukan oleh
terdakwa Nikita Mirzani, tetapi itu harus dibuktikan ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, ya ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami. Ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Ya, jadi perlu dipahami bahwa kami ini kan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, jadi tidak sampai sejauh itu pengetahuan kami tentang siapa-siapa saja keluarga dari Dr. Reza Gladys maupun Dr. Autobah Mufid, apalagi sampai mengenali suara dari saudara-saudaranya ya. Jadi kami tidak mau berkomentar lebih jauh terhadap itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa setiap dugaan-dugaan yang kita anggap itu adalah peristiwa pidana penyuapan itu harus dilaporkan. Ya, bukan diciptakan menjadi skenario-skenario yang akhirnya mengganggu proses persidangan. Ya, jadi nanti lebih mengarah kepada fitnah dan kemudian adanya perbuatan-perbuatan mengganggu persidangan. Jadi bisa juga unsur-unsur content of court itu bisa terpenuhi yang akhirnya nanti bisa saja. Nah, jelas ya apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum Reza Gladys yang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani untuk melaporkan adanya dugaan suap ini ke KPK sudah tepat, teman-teman. Namun kuasa hukum Nikita Mirzani juga mengungkapkan kalau hal tersebut harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai fitnah dan framing yang nyata. Apalagi sekarang nih, pihak Nikita Mirzani yang dikabarkan akan diperiksa, dimintai laporannya, dimintai keterangannya terkait beberapa bukti-bukti yang ia store ke pihak KPK atas dugaan adanya perilaku suap ini, teman-teman. Nah, apakah Nikita Mirzani dapat membuktikan ungkapannya atas dugaan suap yang dilakukan oleh Reza Gladys kepada beberapa oknum di pengadilan, teman-teman? Dan diketahui kalau perilaku suap tersebut diungkapkan oleh Nikita Mirzani agar pihak pengadilan memvonis dan memutus hukuman Nikita Mirzani dengan berat, teman-teman. Nah, kita doakan saja sebagai pendukung Nikita Mirzani, semoga Mbak Nikita Mirzani bisa membuktikan semua ungkapannya, semua kesaksiannya di persidangan ini, teman-teman, supaya kita menemukan titik terang dan membongkar siapa yang benar dan siapa yang salah di sini, teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.